puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan. Kiranya apa yang saya persiapkan Tuhan urapi sehingga setiap kita boleh diberkati, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk benar-benar kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul Kemajuan yang Nyata. Ya. Saya memakai gambar ini karena gambar ini memberikan pandangan buat saya. Namanya kemajuan itu bisa seperti gambar yang ada, yaitu dari anak tangga yang di bawah menuju ke anak tangga yang di atas. Itu namanya kemajuan, yaitu perubahan, ya. Kemajuan itu perubahan ke kondisi yang lebih baik. Amin. Perubahan ke kondisi yang lebih tinggi, ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apalagi di sini ada pengusaha-pengusaha, ini ada pengusaha martabak, ada desain ya yang sangat terkenal, Emilia ya. Desain bajunya terkenal ya. Puji nama Tuhan, ada pengusaha-pengusaha. Siapa tahu nanti di sini muncul pengusaha-pengusaha baru yang barusan lulus kuliah. Haleluya. Nah, tentunya dalam kehidupan kita rindu adanya kemajuan, adanya progres, adanya sesuatu yang lebih baik dari kondisi yang saat ini ada atau dari kondisi yang kemarin. Tentunya kita rindu ada sesuatu yang lebih baik, ya. Bagi para pengusaha tentunya rindu usaha bisnis itu semakin maju. Amin. Amin. Semakin diberkati, konsumen semakin banyak, nasabah semakin banyak, ya. Itu namanya kemajuan, ya. Dalam hal keuangan mungkin kita juga rindu kita semakin diberkati, ya. Sebagai pegawai kita rindu ada promosi jabatan, ada kenaikan gaji. Amin. Ya, setiap pribadi kita pasti memiliki harapan-harapan. Setiap pribadi kita memiliki kerinduan akan adanya kemajuan dalam kehidupan kita dari kondisi yang kemarin, sekarang, dan kita rindu kondisi yang ke depan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini juga ada anak sekolah ya. Di sini kok ganti ya, di sini juga ada yang baru kuliah, tentunya rindu bisa mencapai cita-citanya, ya, mencapai cita-citanya. Semua kita menginginkan adanya kemajuan dari kondisi yang kemarin. Kita memiliki harapan-harapan untuk kondisi kita menjadi lebih baik. Padahal keadaan kenyataannya sekarang kondisi baru tidak baik-baik saja, ya. Tapi ada kunci firman Tuhan. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan tuh selalu menuntun kita, ada kunci di mana kita bisa mendapatkan kemajuan yang nyata. Kita mau belajar bersama-sama tentang kemajuan yang nyata. Ayat nasnya saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ternyata firman Tuhan mengingatkan kita untuk memperhatikan beberapa hal. Tidak hanya memperhatikan, tetapi firman Tuhan mengatakan hiduplah di dalamnya. Kita harus menghidupi. Hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang kemajuan yang nyata. Kita memperhatikan apa yang menjadi kunci supaya kita memiliki kemajuan. Tetapi tidak hanya itu, Tuhan juga menghendaki kita menghidupinya, sehingga kemajuan itu benar-benar bisa dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Kita baca bersama-sama ayat nas ini ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sekali lagi, saya baru mendengar kelompok Wonosobo ya, sisi kanan ya, sisi kiri, ayo semangat. 1, 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, puji nama Tuhan. Hal-hal apa yang seharusnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kemajuan itu menjadi nyata atas setiap kita? Mari kita lihat terlebih dahulu.
ketika kita terima anugerah keselamatan, tidak berhenti kita hanya percaya Yesus kemudian selamat. Tetapi Tuhan menghendaki kita terus mengerjakan. Ya, terus mengerjakan hal ini. Terus saya ingatkan ya, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Pagi hari ini kita beribadah, setia beribadah, itu juga kita sedang mengerjakan keselamatan itu. Adakah orang-orang yang percaya kemudian tidak mengerjakan? Ada ya. Nah, ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Demikian juga tidak hanya berhenti di situ, kita harus bertumbuh. Next, kita lihat, kita harus bertumbuh. Firman Tuhan menjelaskan dan mengatakan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, next ya, tentang bertumbuh ya. Bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Saya sakit, saya jadi tahu ya, kalau Tuhan itu penyembuh dan tidak terbatas kuasanya untuk menyembuhkan. Sekalipun saya tidak sadar dari hari Senin sampai hari Rabu. Ya. Dan saya kalau ingat cerita itu tuh luar biasa ya. Saya tuh di mana gitu ya. Kok sama sekali enggak ingat gitu ya. Nah, karena saya sakit, saya mengenal Tuhan saya. Dia itu adalah Allah penyembuh, ya. Pada saat saya lemah, saya tahu Tuhan saya adalah kekuatan. Itu namanya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang luar biasa. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kuasanya tidak terbatas oleh apapun. Saya berdoa di tempat ini, apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Allah yang sanggup memberikan pertolongan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Itu namanya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita. Kalau tidak terbentur dengan persoalan, masalah, kendala, tantangan, rintangan, mungkin kita tidak akan pernah yang namanya mengalami pertolongan, kesembuhan, pemulihan, ya. Sebab itu anugerah keselamatan juga menghendaki untuk kita itu tetap setia memegang iman kepercayaan kita. Hari-hari ini saya melihat, saya mendengar, saya membaca berita-berita, ya, saya mendengarkan berita-berita, banyak sekali orang-orang yang berpaling dari iman mereka. Nah, Tuhan menghendaki ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita tuh tetap setia sampai akhir. Apakah kita sudah berakhir hari ini? Belum ya Bapak Ibu. Ya, kita masih berjuang ya. 1 minggu yang lalu ada saudara dari ipar saya, ya cukup dekat karena ini adalah jemaat dari pengembalaan Bapak, ya. Dipanggil Tuhan dengan cara yang cepat sekali, ya. Kecelakaan, langsung tidak sadar, koma, 2 hari dirawat di ICU, dipanggil Tuhan. Saya merenungkan ya tentang cara Tuhan memanggil saudara saya ini ya. Pagi berangkat kerja, siang berangkat kerja, tentunya harapan keluarga nanti malam bisa berkumpul kembali. Tapi ternyata ketika pulang kerja, ya, dia harus mengalami kecelakaan dan setelah itu dia tidak bisa menemui lagi, maksudnya tidak sadar, ya. Nah, Tuhan menghendaki kita setia sampai akhir. Kita belum sampai akhir. Tuhan menghendaki kita tetap setia sampai akhir. Dan saya bersyukur saudara saya ini setia sampai akhir. Kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh keluarga, bagaimana dia tetap berjuang untuk merawat anaknya, tapi tetap setia untuk melayani Tuhan. Karena anaknya adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus juga, ya. Dia berjuang untuk tetap setia, dia berjuang untuk tetap bisa melayani Tuhan. Bahkan sudah siap untuk menjadi panitia Natal, ya. Tapi Tuhan menghendaki sesuatu yang lain. Berangkat kerja, pulang sudah tidak sadar, kemudian dipanggil Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk memanggil dia. Nah,
Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Ada yang tahu? Senyum-senyum ya. Tidak ada yang tahu ya. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan katakan kalau kita sudah terima keselamatan, ayo iman kita itu dipegang sampai akhir, setia sampai akhir, sampai kita terima mahkota kehidupan. Next, kita mau melihat Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, di sana dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, ayo tetap setia. Caranya gimana? Ini sudah Tuhan tunjukkan ya. Berakar, dibangun, dan bertumbuh. Apakah hari-hari ini kita masih berakar? Masih dibangun di dalam Tuhan dan masih bertumbuh teguh iman kita kepada Tuhan? Mari kita lihat kehidupan kita. Nah, seringkali ketika kita menerima keselamatan, kita anggap sudah yang penting kita selamat. Ingat, ketika kita ditebus, hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi sudah menjadi milik Allah, ya. Jadi kita tidak bisa hidup semau kita sendiri. Kita harus mengikuti rencana Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan, karena hidup kita ini sudah ditebus dan sudah menjadi milik Kristus. Tapi kenyataannya kita tahu bahwa hari-hari ini firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada banyak orang-orang yang berbalik dan berpaling dari Kristus. Next, kita lihat. Ternyata firman Tuhan sudah sampaikan itu, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, di waktu-waktu kemudian, ya, firman Tuhan sudah mengingatkan ya untuk kita tetap setia, tetapi ada juga yang tidak setia dan berbalik dari iman mereka. Saya berdoa di tempat ini saya akan melihat orang-orang yang setia sampai akhir. Senggol kiri kanan, katakan setia sampai akhir. Mbak Devi bisa senggol. Iya, iya, sekalipun duduk sendiri ya, tapi di sebelahnya jauh ada teman ya. Maka itu Rasul Paulus menasehatkan di dalam kitab Timotius ini kepada anak rohaninya Timotius. Dia mengatakan dan menasehatkan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Next, yuk kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Rasul Paulus mengingatkan untuk kita mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita dan tetap bertekun. Ya, awasi hari ini. Saat ini kita ada di mana? Iman kita saat ini gimana? Ya, kepercayaan kita gimana? Ya, awasi juga ajaran yang kita dengar. Ya, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Dan tetap bertekun. Dalam hal apa kita harus bertekun? Yuk kita melihat. Semua yang hari ini Bapak Ibu dengar itu adalah hal-hal yang membawa kita mendapatkan kemajuan yang nyata. Kita mau melihat masih dalam kitab Timotius. Ya, ini saya renungkan dari satu perikop dari 1 Timotius 4 ya. Dalam hal apa kita harus bertekun?
yaitu dalam hal ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Bisa dibantu untuk dibacakan, Tasya? 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihlah ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan. Dalam hal apa kita harus bertekun supaya kemajuan kita nyata? Yaitu dalam hal ibadah. Gimana ibadah kita hari-hari ini? Awasi diri kita masing-masing. Gimana dengan ibadah kita hari-hari ini? Masih antusiaskah kita beribadah? Masih semangatkah kita beribadah? Ya, kita harus bertekun dalam hal ibadah kita. Ya, di sini dikatakan latihlah dirimu beribadah. Kita mau sehat, kita latihan badani, yaitu dengan olahraga. Kelompok kanan ini suka jalan-jalan, kelompok kiri ini suka nge-gym ya. Ya, itu berguna untuk tubuh ya. Tetapi apa yang berguna buat roh kita? Latihannya yaitu ibadah. Kalau jalan-jalan nge-gym itu berguna untuk tubuh, tetapi yaitu beribadah. Ibadah itu adalah latihan untuk kita itu kuat di dalam roh kita. Saya ingat bagaimana orang tua saya melatih saya untuk beribadah dari kecil, seperti Ibu Emilia dan PDP Bowo ngajak Peter ya ke sekolah minggu. Dari kecil saya diajak ke sekolah minggu ya. Bertumbuh menjadi remaja, saya diajak untuk setia dalam youth ya. Dan demikian sampai sekarang, dan saya juga menerapkan itu kepada anak-anak saya. Dan sampai hari ini saya boleh melihat buat setiap kita yang melatih ibadah dari anak-anak, saya boleh melihat menjadi anak-anak muda, orang tua yang takut akan Tuhan dan setia sampai akhir. Keponakan saya kelas 4 SD ya, dari kecil dibawa ke sekolah minggu. Luar biasanya itu perkembangan imannya itu, saya sampai terheran-heran ya. Satu hari dia bilang, gereja mengadakan puasa, doa dan puasa. Dia bilang sama mamahnya, "Mah, aku mau ikut doa puasa." Baru kelas 4 SD. Waktu doa puasa itu baru di kelas 3 ya. Kalau di sekolah, kalau teman-temanmu kamu berdoa puasa, kamu teman-temanmu jajan di kantin, kamu ngapain? Saya terkejut mendengar jawabannya. Aku baca firman. Saya geli tapi seneng gitu ya. Aku baca firman. Terus ketika teman-temannya datang dari beli jajan, ditanya, dia bisa cerita yang dibacakan. Dan dia bilang, tadi hari ini aku cerita Nuh sama teman-temanku. Dengan bangganya dia menceritakan bagaimana cerita Nuh itu. Ya, itu semua karena apa? Tidak tiba-tiba dia bisa seperti itu. Saya yakin itu semua karena dia dilatih dari kecil untuk datang beribadah. Ya, saya salut dengan umat Tuhan dan jemaat Tuhan di AUGI Semarang ini ya. Kita benar-benar dilatih setia beribadah. Amin. Ya, yang Wonosobo mungkin berapa kali ya ke tempat ini ya. Tetapi buat yang di Semarang, saya tidak hanya acungkan jempol, tapi saya aplaus buat kalian yang tetap setia beribadah sampai saat ini. Benar yang ada di Wonosobo? Tepuk tangan dong buat yang di Semarang. Kasih semangat dong. Ya. Hal seperti ini kita hadapi setiap minggu, setiap ibadah. Ya, dengan segala keterbatasan, dengan segala kesederhanaan. Bahkan tadi pagi kita datang itu sepanjang ini dan sepanjang yang di belakang itu masih tersedia makanan dan sarapan yang enak-enak. Ya, itu sudah jam 9. Sementara kita jam 10 sudah mau ibadah. Saya datang sampai gitu ya. Ternyata ada ya dipakai ya buat meeting ya. Jadi sepanjang belakang dan depan ini
menggiurkan, ya. Ya. Dan meja dan kursi itu aral melintang, enggak yang gini gitu ya. Mejanya ada yang ke sini, ada yang ke sana. Duh, luar biasa ya. Nah, saya sangat bersyukur kalau saya masih melihat umat Tuhan di Semarang sampai hari ini tetap setia beribadah. Puji nama Tuhan. Ya. Hal yang kedua yang kita mau melihat, ya. Hal apa yang Tuhan mau Tuhan kehendaki untuk kita tetap bertekun supaya kita mengalami kemajuan yang nyata, yaitu yang kedua, membaca kitab suci. Masih 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya. Mendengarkan firman Tuhan di gereja aja membuat kita seringkali ngantuk ya. Bahkan ada istilah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab itu buat tidur. Ya. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan untuk kita bertekun membaca firman Tuhan. Ketika kita tahu manfaatnya, pasti kita semangat untuk membaca firman Tuhan. Ya. Di tempat saya itu, ya, Bu RT tempat saya itu jual jus, ya, mix dari beberapa buah. Kemudian dia tunjukkan manfaatnya. Kalau buah ini di mix, itu manfaatnya untuk apa? Untuk jantung. Yang ini manfaatnya untuk liver. Yang ini baik untuk melangsingkan tubuh. Ya, ini baik untuk detox, ya. Dan laku keras, ya, banyak yang minat, ya. Karena apa? Tahu manfaatnya. Demikian juga kita akan semangat membaca firman Tuhan, ya. Ketika kita tahu manfaat daripada firman Tuhan. Next. Ya. Kita lihat ya. Ini saya ambil dari buku Som. Ya, yang mengingatkan yang sudah ikut Som atau yang belum sampai ikut Som, belum sampai sini, ya. Kalau kita tahu manfaat kita membaca firman Tuhan, pasti kita punya gairah, ya. Seperti halnya ya Mbak Devi akhir-akhir ini semangat untuk nge-gym, ya, karena tahu manfaatnya, ya. Yang di Wonosobo jalan-jalan sampai berkilo-kilometer. Ya, karena tahu manfaatnya. Demikian juga kita akan antusias, semangat membaca firman kalau kita tahu manfaatnya. Firman Tuhan itu pelita. Hari-hari ini dunia tidak baik-baik, ya, dalam kegelapan. Kita perlu pelita yang menuntun, yang menerangi, ya. Demikian juga, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, firman Tuhan bisa menasihati kita, bisa menegur kita, bisa mengoreksi kita, ya, bisa menunjukkan jalan yang benar yang harus kita pilih, ya. Firman Tuhan itu juga menyegarkan jiwa kita saat kita lemah, saat kita membutuhkan kekuatan. Baca Mazmur, ya, kita disegarkan kembali. Firman Tuhan juga memberikan hikmat, ya. Hikmat adalah sesuatu di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi firman Tuhan bisa memberikan hikmat buat setiap kita, ya. Ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 sampai 9, kita terus merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, apa yang terjadi? Perjalanan kita dibuat berhasil. Semua orang pasti ingin berhasil. Amin. Ya. Rindu berhasil? Ya. Nah, firman Tuhan ketika diperkatakan dan direnungkan, perjalanan kita itu akan berhasil. Dimulai dari dalam. Kita merenungkan firman, ya. Roh kita, ya, diberi makan oleh firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, ya. Mulai dulu dari dalam, ya. Kalau kita tahu manfaatnya, pasti kita antusias untuk membaca firman Tuhan, ya. Injil itu adalah kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan, ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita akan teguh berdiri, ya, menghadapi apapun.
Karena ada firman Tuhan. Dan ingat ya, Roh Kudus menolong kita untuk mengingat setiap firman Tuhan. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan setiap kita akan firman yang pernah kita dengar, akan firman yang pernah kita baca. Banyak sekali manfaatnya. Ya, Roh Kudus juga menolong kita pada saat kita mengalami peperangan. Ya, firman Tuhan itu menjadi pedang roh. Ya, ingat cerita tentang Tuhan Yesus dicobai. Ya, Tuhan Yesus selalu menjawab dengan perkataan apa? Ada tertulis. Kalau kita baca firman, ketika ada sesuatu yang melemahkan, firman Tuhan itu menjadi pedang roh dan kita akan mengalami kemenangan. Tapi kalau tidak pernah mendengar firman, merenungkan firman, tidak pernah membaca firman, tentunya kita akan kalah. Ya. Karena itu adalah pedang roh yang memberikan kita kemenangan. Amin. Ya. Sekilas ya, kita melihat lagi pelajaran Som. Bagaimana manfaat firman Tuhan. Ya, peranan firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu manfaat firman Tuhan ya, yang menerangi jalan kita, yang menuntun di hari-hari yang tidak mudah ini, memberikan hikmat. Masih ingat kesaksian dari keluarga kakaknya PDP Bowo pada saat Covid? Saya masih ingat loh kesaksiannya ya, bagaimana Tuhan memberikan hikmat untuk membuat masker ya. Emilia juga ya, membuat masker. Itu namanya hikmat di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ya. Firman Tuhan dapat memberikan hikmat dan menuntun ya. Sudah mengerti tentang manfaat firman Tuhan? Saya yakin percaya yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini akan antusias membaca firman Tuhan. Amin. Senggol kiri kanan ya, supaya ndak ngantuk maksudnya. Ya, kalau perlu cubit ya. Ya. Nah, yang ketiga, kita akan melihat dalam hal apa lagi supaya kemajuan itu nyata. Kita harus bertekun. Bertekun itu artinya rajin ya, mempergunakan karunia. Ya, masih dalam satu perikop 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang pengatua. Jangan lalai ya, mempergunakan karunia yang ada. Bapak Ibu, melayani adalah kasih karunia. Amin. Saya saat ini ada di tempat ini ya, saya diizinkan untuk sharing firman Tuhan, itu adalah kasih karunia. Ya. Anak-anak saya diberikan talenta, ada yang jadi singer, ada yang main musik, itu juga adalah kasih karunia. Kita mau melihat bahwa pelayanan itu adalah kasih karunia. Next, kita akan melihat, bisa minta tolong dibacakan 1 Korintus 12 ayat 11, Tasya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, melayani adalah kasih karunia yang diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus ya. Wonosobo yang datang sempat ini adalah WL Wonosobo, singer Wonosobo yang luar biasa ya, diberikan karunia dengan suara yang indah ya. Itu adalah kasih karunia ya. Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita terima, tapi Tuhan memberikan itu kepada kita ya. Masing-masing tiap-tiap orang berbeda-beda secara khusus. Next, kita mau melihat lagi ya, bagaimana kita mempergunakan karunia ya. Melayani adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Di sini saya tulis kepercayaan sama dengan kesanggupan. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Tasya lagi bisa minta tolong dibacakan. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Iya, masing-masing menurut
kesanggupannya. Kalau kita diberikan 1 talenta, Tuhan sudah melihat kita sanggup. Ya, kita mampu. Ya. Ketika kita dipercaya untuk menjadi WL singer, Tuhan melihat kita sanggup, ya, untuk menghafalkan lagu-lagu yang harus begitu banyak dan baru-baru terus, ya, dengan lagu-lagu yang panjang-panjang liriknya. Belum lagi kalau bahasa Inggris, ya, bagaimana kita harus tepat masuk, ya, ketika musik itu dimainkan, ya. Tuhan sudah melihat kalau kita mau berlatih pasti sanggup, ya. Ada teman saya itu WL, ya, suaranya bagus, tetapi ya dia untuk masuk setelah musik dimainkan itu perlu dibantu singer-singer, ya. Itu namanya kasih karunia, ya. Suaranya bagus, ya, WL. Tapi kalau mau masuk perlu bantuan singer-singer. Nah, kadang ketika ada sesuatu kekurangan di dalam diri kita, ya, itu kita baru merasa ini kasih karunia. Benar? Ya. Ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Saya berdiri di tempat ini bukan karena saya fasih bicara. Awal saya melayani, Tuhan malah berkata dengan jelas dari kitab Keluaran tentang Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel menghadap Raja Firaun. Musa mengatakan apa? Aku bukan orang yang pintar untuk berbicara. Aku perlu Harun. Ya, Tuhan tunjukkan pertolongannya lewat Harun. Harun yang nanti akan berbicara. Musa itu tidak fasih lidahnya untuk berbicara. Waktu saya awal-awal pelayanan, saya diberikan firman itu, dan itulah yang membuat saya, oh, ini adalah kasih karunia. Saya juga tidak pandai untuk berbicara, tidak fasih untuk berbicara. Mungkin saya akan mengulang hal yang sama, mengulang lagi hal yang sama, kata-kata yang sama, ya. Tapi itu semua membuat saya itu melihat bahwa itu adalah kasih karunia. Ya. Next, kita melihat kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani adalah tanggung jawab. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Mari Tasya bacakan. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Saya tulis yang pertama tadi, melayani adalah kasih karunia. Kepercayaan sama dengan kesanggupan. Tuhan tahu kesanggupan kita, ya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan untuk melayani Tuhan adalah tanggung jawab, ya. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan dalam banyak hal, ya, mungkin kita harus mengikuti komitmen ini, komitmen itu, peraturan ini, peraturan itu, ya. Ketika kita mau mengerjakan itu, ya, kita berarti adalah orang yang bertanggung jawab. Saya masih ingat sampai saat ini, ya, didikan itu saya terima di Purwokerto, ya. Ketika kita melayani di imam musik pujian, ya, profetik, ya, kita harus datang doa, ya, menara doa, ya, rutin. Kita harus memberikan laporan saat teduh rutin, ya, kepada koordinator musik pujian, ya. Kemudian untuk penjadwalan kita harus datang, ya, 1 jam sebelumnya untuk kita berdoa bersama-sama. Suatu kali, ya, Pak Yahya dapat jadwal untuk main musik, ya, tapi di tengah jalan harus mengalami kecelakaan, ya. Tentunya itu membuat terlambat, ya. Tapi konsekuensinya tetap nggak boleh naik, ya. Didikannya seperti itu waktu kita bersama-sama melayani di Purwokerto. Teman saya singer,
dia mahasiswa, ya, dia harus naik angkutan umum. Tentunya tidak mudah, ya, untuk naik angkot. Ada kendala-kendala, mungkin angkotnya lama nunggunya, atau mungkin angkotnya bolak-balik berhenti, ya. Dan sampai di tempat sudah mulai doa, ya. Ketika sudah mulai doa, tidak boleh naik sama koordinator musik pujian. Didikannya sekeras itu waktu itu, ya. Karena apa? Kepercayaan adalah tanggung jawab, ya. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, ya, Tuhan melihat apakah kita setia untuk melakukannya. Ketika kita setia melakukan tanggung jawab kita, dari perkara yang kecil Tuhan akan percayakan kepada perkara-perkara yang besar, ya. Awalnya saya juga tidak WL, ya. Apalagi setiap kali Pak Yahya ini pindah tugas, orang tidak tahu, orang tidak mengenal kami, orang tidak tahu pelayanan kami, orang juga tidak tahu latar belakang kami, ya. Kita mulainya selalu dari nol. Setiap kota demi kota di mana kita tinggal, kita mulainya dari jemaat biasa, ya. Waktu kita pindah di Mojokerto, kita diberi kesempatan untuk melayani asar. Teman saya yang di Tuban bilang gini, "Hah, Bu Ririn, Pak Yahya asar?" gitu ya. Karena baru kali ini mereka melihat kami itu asar, semuanya dari nol, ya. Karena teman-teman di Tuban sudah tahu apa pelayanan kami. Tapi waktu kami dari Purwokerto, ya, kami pindah ke Tuban, teman-teman Tuban juga tidak tahu apa pelayanan kami, ya. Kita melakukan semuanya dari nol. Setia dari perkara yang kecil, Tuhan berikan perkara yang besar, ya. Dan kita juga tidak pernah yang namanya woro-woro. Aku dulu di sana ini, aku dulu di sana melayani ini, enggak pernah, ya. Tapi namanya kepercayaan itu datangnya daripada Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan tanggung jawab, Tuhan berikan perkara-perkara yang lebih besar. Ayo, ketika kita diberi kepercayaan Tuhan untuk melayani, layani dengan penuh tanggung jawab. Next kita akan melihat, ya, 1 Timotius 3 ayat 13. Minta tolong lagi Tasya. 1 Timotius 3 ayat yang ke-13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Tuhan mengingatkan untuk setiap kita melayani dengan baik, ya, sehingga kita akan menjadi saksi. Hoi, keren, WL-nya sana, ya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun juga dikenal sebagai orang yang baik, ya. Karena melayani dengan baik di mimbar maupun di bawah mimbar, ya, hidupnya adalah berintegritas sama, ya. Kita harus melayani dengan baik, ya. 2 Timotius 1 ayat 6 di sana dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau tidak salah, waktu saya menyampaikan firman Tuhan yang lalu, tidak tahu bulan apa, lupa, ya, saya pernah bahas ini. Berarti ada kalanya roh kita itu tidak menyala-nyala, ada kalanya roh kita itu kendor. Tetapi 2 Timotius 1 ayat 6 mengingatkan, kobarkan kembali, ya, kobarkan kembali supaya roh kita menyala-nyala, supaya kita tetap antusias, supaya kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kobarkan karunia Allah yang Tuhan sudah beri atas setiap kita. Tidak menutup kemungkinan, mungkin persoalan, pergumulan, masalah, kekecewaan, kepahitan
itu membuat roh kita tidak menyala-nyala, semangat kita tidak menyala-nyala, api kita tidak menyala-nyala. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, kobarkan kembali. Singgol kiri kanan, ayo kobarkan kembali. Kobarkan kembali. Ya. Terakhir ini, ya. Terakhir, ya, dalam hal apa kita harus bertekun supaya kemajuan kita nyata? Yaitu dalam hal memberikan teladan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya sering mendengar ya ketika ketemu sama teman-teman yang usianya lebih dari saya, ya, karena kelemahan tubuh mungkin mereka sudah tidak lagi bisa melayani seperti dulu, ya, dan mereka suka sekali menceritakan tentang hal-hal yang dulu, ya. Orang-orang yang sudah berusia itu biasanya senang, ya, menceritakan hal-hal yang dulu, ya. Waktu muda saya melayani apa, ya, waktu saya sudah menikah, ya, saya tetap setia melayani apa, ya. Ketika saya sudah punya anak, punya cucu, saya tetap setia melayani apa, ya. Orang-orang yang sudah berusia seringkali senang menceritakan tentang hal-hal yang sudah dikerjakan. Dan buat setiap kita yang saat ini masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Tuhan, ayo pergunakan waktu dan kesempatan itu untuk kita menjadi teladan, ya, untuk tetap setia, untuk tetap melayani Tuhan, sehingga pada saat nantinya, ya, usia kita sudah lanjut, kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, mendorong mereka untuk tetap setia, melihat kehidupan omanya, opanya, ya, bagaimana dulu pada masa mudanya tetap setia melayani Tuhan, ya. Jadi teladan. Karena kalau saya melihat, ya, saya mempelajari orang-orang yang sudah usianya lanjut, ya, hanya itu yang dapat mereka kerjakan, yaitu memotivasi, mendorong, mendoakan, ya. Dulu oma juga seperti itu, opa juga seperti itu, yang masih diberikan kesehatan, kekuatan mungkin, ya, kesehatan, kekuatan yang prima, mungkin sampai saat ini masih melayani Tuhan. Jadi teladan, ya, jadi teladan. Nah, kita akan melihat satu perikop, ya, saya sangat terberkati dengan hal ini, menjadi teladan, ya. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13, panjang, mari Tasya, ya, menjadi teladan. 1 Timotius 3 pelan-pelan bacanya, ya, ayat 8 sampai 13. Demikian juga diakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diakan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, ini saya berikan contoh teladan bagaimana seorang pelayan diaken, ya. Ada beberapa hal, ya. Mereka haruslah orang yang terhormat, tidak bercabang lidah, tidak penggemar anggur, tidak serakah, ya, yang memelihara iman, yang hati nuraninya suci. Kemudian mereka juga harus orang yang tak bercacat. Istri-istri mereka juga istri-istri yang terhormat, tidak pemfitnah, dapat menahan diri, dipercaya dalam segala sesuatu. Suami dari satu istri, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ini adalah sesuatu di mana seorang pelayan itu harus bisa menjadi teladan. Ini salah satu contoh, yaitu diaken, ya, syarat-syarat diaken.
ya. Nah, kita harus bertekun untuk menjadi teladan. Jangan sampai ya setelah kita nanti usianya lanjut berkata, dulu aku melayani Tuhan, dulu aku setia, sekarang gimana Kong? Hendak kemana-mana, di rumah saja, hendak ibadah. Jangan sampai ya. Biarlah hidup kita boleh menjadi teladan sampai akhir. Nah, next kita akan melihat ya, perhatikan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi awal kita harus memperhatikan dan menghidupi ya. Perhatikan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. 4 hal ini tadi. Saya mau cek ya. 4 hal yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya ada kemajuan yang nyata yang bisa dilihat oleh semua orang. Yang pertama tadi apa? Apa? Saya dengar ada yang bersuara tapi cuman kurang keras ya. Dalam hal apa saja kita harus bertekun, dalam hal apa saja kita harus memperhatikan dan menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ibadah, ayo ya, awasi ibadah kita. Yang kedua dalam hal membaca firman ya, membaca kitab suci. Yang ketiga dalam hal mempergunakan karunia-karunia. Yang keempat dalam hal apa? Menjadi teladan ya. Ketika kita memperhatikan dan mengerjakannya, menghidupinya dengan sungguh-sungguh ya. Di sini dikatakan 1 Timotius 4 ayat 15, kemajuan kita nyata dilihat oleh semua orang. Perhatikan semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang ya. Yang kedua ya, yang kedua kita akan melihat keselamatan itu akan menjadi bagian kita dan kita bisa membawa orang lain kepada keselamatan. 1 Timotius 4 ayat 16 di sana dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, ada kepala keluarga di sini, Pak Robi, Pak Yahya, PDP Bowo. Ya, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, ya, kita terus bertekun dan memperhatikan hal-hal ini dan menghidupinya ya. Kemajuan kita nyata, pribadi kita diselamatkan dan orang-orang yang mendengar kita itu pun diselamatkan. Anak-anak kita yang mendengar nasihat-nasihat kita ya, teguran-teguran kita ya, mereka pun akan diselamatkan. Saya berdoa ya, gereja ini pun menjadi satu wadah di mana kita bisa membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya, persiapkan diri kita jadi wadah yang baik dulu. Ya, dengan 4 hal yang kita lakukan dengan tekun. 4 hal yang sudah saya bahas tadi kita lakukan dengan rajin, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh karena kasih kita kepada Tuhan. Kalau setiap pribadi yang ada di Semarang ini, yang di Wonosobo juga, ya, mempersiapkan diri menjadi satu wadah, ya, kita akan bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan, ya. Kerjakan, hidupi apa yang 4 hal yang sudah kita bahas tadi, dan yang terakhir. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Perjalanan kita belum berakhir, Bapak Ibu. Kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Seperti lagu yang terlakir tadi, hati yang hancur, ya, hati yang taat. Rindu perjalanan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan 4 hal ini tadi, itu semua biar roh, jiwa, tubuh kita itu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali.
1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau hari-hari ini kita memperhatikan tubuh kita dengan kita rajin berolahraga, hari-hari ini banyak orang-orang yang fokus dengan kesehatan mental, ya. Tetapi kita juga harus fokus dengan roh kita, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita didapati hidup kita tidak bercacat, tidak bercela, berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kemajuan itu nyata, dilihat dan dirasakan oleh semua orang-orang di sekeliling kita. Wow, Jemaat HOG Semarang, jemaat yang setia, ya, dalam segala kondisi dan keadaan tetap setia beribadah, ya. Sekarang mereka melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi daripada yang dulu, ya, dengan fasilitas-fasilitas yang terbatas, tetapi tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Orang akan melihat, ya, orang akan melihat kemajuan kita nyata ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan 4 hal ini tadi dan menghidupinya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Puji nama Tuhan.